Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmadayanti, NPM 5019171, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. Kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan, sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Pengembangan diri adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta karakteristik peserta didik. Tujuan dan fungsi pengembangan diri. Yang pertama yaitu tujuan umum. Pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi bakat minat kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah ataupun madrasah. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam pengembangan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan. Kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan, dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi dilaksanakan kegiatan pengembangan diri adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta kompetensi yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar. Bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Langkah-langkah pengembangan diri yang pertama yaitu percaya diri, yang kedua belajar dari pengalaman, yang ketiga menghargai waktu, yang keempat jangan menjadi katak dalam tempurung, yang kelima menghargai diri sendiri dan orang lain, dan yang keenam yaitu adanya dorongan untuk berprestasi. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dimaknai juga sebagai program kegiatan yang dalam pelaksanaannya berada di luar jam belajar. Kurikulum yang standar yang sekaligus sebagai penambahan dari program kegiatan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan ekstrakurikuler ini berada dalam bimbingan pihak sekolah dengan tujuan utama dari kegiatan ini mengacu kepada pengembangan diri peserta didik dalam hal kepribadian, potensi, bakat, keinginan, serta kecakapan dari peserta didik yang lebih mendalam atau di luar yang telah dikembangkan dalam kurikulum. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang pertama yaitu fungsi sosial, yang kedua yaitu fungsi rekreatif, dan yang ketiga yaitu fungsi persiapan karir. Pelaksanaan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pengembangan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler,
tanggung jawab serta wewenang penuh ada pada satuan pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan perlu adanya sebuah aturan dari satuan pendidikan yang mana dalam mengambil keputusannya diadakan melalui rapat. Satuan pendidikan juga melibatkan berbagai pihak, yaitu dengan menganalisis kebutuhan, menetapkan jenis kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir yaitu melalui pelaksanaan. Kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan ekstra wajib. Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merujuk pada pedoman penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dan prosedur operasi standar penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pedoman penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistematik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis, sosial, kultural, perwujudan sikap, dan keterampilan. Kurikulum 2013 yang secara psikopedagogis koheren dengan pengembangan sikap, kecakapan dalam pendidikan kepramukaan. Pendidikan karakter kebangsaan. Pendidikan karakter merupakan keseluruhan proses pendidikan yang dialami peserta didik sebagai pengalaman pembentukan kepribadian melalui memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai, keutamaan, moral, nilai-nilai ideal agama, nilai-nilai moral Pancasila, dan sebagainya. Meskipun lingkungan sekolah berperan kuat dalam pendidikan karakter, peran orang tua, masyarakat, dan negara tidak kalah penting. Nilai-nilai kebaikan dan kejujuran sebagai bagian dari pendidikan karakter. Tidak ada yang bisa terrealisasi menjadi karakter individu jika tidak pernah dipraktikkan di rumah dan di masyarakat. Pendidikan merupakan aktivitas kebangsaan yang didasarkan kepada tuntutan agama dan konstitusi. Setidaknya, menurut keyakinan agama Islam, selain itu, pendidikan merupakan universal kebudayaan yang terjadi di setiap sistem sosial masyarakat di dunia. Sebagai universal kebudayaan, pendidikan memunculkan ragam bentuk dan pola yang memiliki kekhasan masing-masing. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.